wabarakatuh. Saya Ainul Yakin, dosen tetap Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Nurul Jadid. Pada saat ini akan menyampaikan terkait dengan media pembelajaran mata kuliah Ekonomi Pembangunan Islam. Mata kuliah Ekonomi Pembangunan Islam adalah termasuk mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa. Bobot daripada mata kuliah Ekonomi Pembangunan Islam adalah 2 SKS. Bagaimana bahwa mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan mencerna teori-teori tentang ekonomi pembangunan Islam. Model pengajaran kami meliputi ceramah, diskusi, dan pada akhirnya adalah membentuk jurnal artikel sebagai tugas akhir untuk mahasiswa. Mahasiswa mampu memahami terkait dengan bobot atau kemudian komposisi ekonomi pembangunan Islam yang meliputi worldview terkait ekonomi pembangunan Islam, bagaimana ekonomi pembangunan Islam itu dijadikan sebagai teori dalam menjaga stabilitas ekonomi sebuah negara. Yang kedua, paradigma ekonomi pembangunan Islam. Dan yang ketiga adalah perbedaan unsur yang sangat signifikan antara ekonomi pembangunan konvensional dan ekonomi Islam. Yang keempat adalah terkait tentang problematika pembangunan di negara-negara Muslim sebagai evaluasi, sebagai bahan untuk dikaji dan dipahami bahwa di negara-negara Muslim membutuhkan peran daripada ekonomi pembangunan. Ada Qatar, ada Malaysia, dan ada Brunei, bagian dari negara-negara yang sudah maju, tetapi ada negara-negara lain yang penting untuk dikembangkan seperti negara-negara Muslim di Afrika dan yang lainnya yang masih berkembang, bahwa negara itu juga ada yang tertinggal. Kemudian yang keenam adalah terkait tentang isu-isu kekinian yang menjadi instrumen dalam pendapatan dan pembiayaan sebuah negara. Karena ekonomi pembangunan Islam ini tidak bisa dipisahkan dengan arus dan kebijakan sebuah pemerintahan. Bagaimana pemerintahan itu mengambil kebijakan, bagaimana pemerintahan itu bisa menjadikan rujukan sebuah konsep yang nantinya bisa diaplikasikan dalam sebuah negara. Yang ketujuh adalah nilai-nilai filantropi atau instrumen filantropi. Dalam bahasa muamalahnya disebut al-muamalah at-tabarrukiyah, yaitu keuangan sosial Islam yang ada wakaf, ada sedekah, ada infak yang akan menjadi instrumen dalam membuat kebijakan. Bahwa terutama di negara kita Indonesia, bahwa instrumen itu bisa dijadikan alat untuk menjadikan negara lebih maju dan lebih sejahtera. Yang terakhir yaitu kebijakan sebuah negara. Kebijakan sebuah negara itu dalam hal ini pemerintah sangat menentukan berkembangnya tidaknya sebuah negara. Oleh sebab itu, ekonomi pembangunan Islam menjadi sebuah mata kuliah yang harus dipahami dan diyakini oleh mahasiswa sebagai alat bagaimana mereka mengaplikasikannya nanti ketika di luar perkuliahan. Itu barangkali sekedar terkait pembukaan dan overview rencana pembelajaran ini, mata kuliah Ekonomi Pembangunan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dimana yang berkata nasal dan dari Arab ya segera asyar kita minum bayu. Perkara nurana ya sedana umurana dan kata lisanina yang perlu pada Allah. Kita akan memberikan untuk dari kuliah ini terkait dengan ekonomi pembangunan Islam atau Islamik ekonomi. Jadi bagaimana Islam itu memberikan sebuah teori, sebuah gagasan, paradigma terkait dengan bagaimana ekonomi pembangunan itu terwujud. Hingga kemudian nantinya dia akan menjadi mercusuar, menjadi sumber untuk mewujudkan kesejahteraan bagi sebuah negara. Dari apa yang kita ketahui dari buku yang kita kaji ini luar biasa, dan buku ini sangat betul sekali, ini menarik karena ini juga diterbitkan oleh BI. Kemudian di sini kemarin kita banyak membahas terkait dengan seperti pengantar daripada ekonomi pembangunan. Bagaimana kemudian sebuah negara itu lahir. Negara itu ini adalah hubungannya dengan keuangan publik, yaitu dengan hubungannya dengan negara hadir sebagai pelaku bagaimana dia membangun ekonomi. Karena lingkupnya kepada makro, lingkupnya kepada kemaslahatan banyak, lingkupnya kepada umat, lingkupnya kepada orang yang tidak satu, jadi kolektif, sehingga negara harus maju. Tanpa negara tidak bisa. Jadi kemarin sudah kita bahas, ada kemudian paradigma ekonomi, pembangunannya seperti apa, kemudian bahwa Islam itu punya paradigma tersendiri yang tidak dimiliki yang berbeda dengan yang lainnya. Kita mempunyai teori primer yaitu Quran dan Hadis, dan itu sebagai sumber lahirnya teori-teori ekonomi Islam yang nantinya akan merambah ke ekonomi pembangunan. Kemarin sudah banyak dibahas oleh teman-teman. Apa kemudian yang ada? Kita ini saudara memiliki value yang Islam itu mengatakan bahwa tidak mengenal sifat tidak bebas nilai. Kita tidak value free. Kita ini harus ada value. Kehadiran Islam itu di kancah ekonomi itu menghadirkan value, menghadirkan nilai. Sehingga ketika nilai itu terwujud, maka yang terwujud adalah kemaslahatan, welfare, kesejahteraan. Kembali ke tadi ya, ke kajian tadi itu. Pembangunan itu bisa diartikan sebuah peluang bagi beberapa kelompok. Biasanya terjadi pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Bukan kemudian tidak terjadi pada negara-negara yang maju seperti Qatar, seperti Brunei, seperti Malaysia, seperti Singapura. Kenapa harus dibangun ekonomi pembangunan ini? Karena untuk membangun yang lainnya ini butuh ekonomi. Ekonomi itu ibaratnya seperti bahan-bahannya. Bayangkan kalau kemudian ekonominya tidak terbangun, bagaimana dengan yang lainnya? Orang itu kalau ekonominya tidak hidup, maka semuanya tidak bisa. Contohnya, kita punya dari bangun tidur sampai bobo lagi, kita butuh yang namanya sikat gigi, odol, sabun, semuanya butuh ekonomi. Itu
Istilah Islam itu menempatkan ekonomi juga bagian dari ladang pahala, bukan semaunya kita, tidak seperti itu. Sehingga ketika individu itu, kalau kita duduk dengan ekonomi mikro Islam ya, lalu ada ekonomi makro Islam, dan di sini tidak ada ekonomi pembangunan Islam. Bahwa negara-negaranya tidak boleh hutang ketika tidak bisa menghindari bunga riba, kemudian menghindari hal-hal yang tidak produktif, menghindari hal-hal yang sifatnya madarat. Ini penting. Jadi kalau konsepsi Islam tidak semua pendapatan masuk. Jadi kayak pinjol, pendapatan dari judi online tadi itu, dari sambung ayam, itu nggak masuk dalam instrumen pendapatan negara. Itu tidak bisa. Ini lagi saudara, kemarin kita bahas ada teori konstitusi syariah kan, ada lagi teori SDGs. SDGs ini teori yang sangat menarik dikembangkan. Pernah saya bahaskan SDGs, Anda bisa dapat teori itu penting soal SDGs. Problematika pembangunan ekonomi di negara Muslim, ini kelompok juga kemarin, bahwa negara Muslim itu banyak yang mengalami keterpurukan ekonomi. Masalah utamanya apa? Kemarin soal human resources, manusianya. Kenapa negara-negara itu maju seperti Qatar katakan? Kalau di negara-negara komunis seperti China, Rusia, barat ada Inggris, ada utara dan sebagainya itu. Kenapa kok maju? Karena biokolnya terjadi. Jadi nggak ada sebuah peradaban yang tidak maju kecuali manusianya dibangun terlebih dahulu. Makanya dimanapun Indonesia kemarin kita bahas itu indeks pembangunannya Jawa Timur masih rendah, masih 7,4, 74 berapa? Kalau di Jakarta 84. Saya lihat itu indeks pembangunan manusianya. Kalau kita berbicara pesantren itu adalah rumah institusi untuk membangun manusia. Dulu jarang membangun gedung dulu rata-rata mereka pondoknya rumahnya adalah pakai bambu tabir. Sekarang bagus itu kan. Manusia juga dibangun menjadi insan yang sempurna, katakan kita bertakwa, mandiri, pintar, alim. Tidak lahirlah banyak pesantren. Itu kenapa? Karena manusia dibangun terlebih dahulu. Jadi nggak jadi wanita yang kini, tidak jadi manusia yang masih beban, tapi menjadi orang yang hebat. Ini, jadi yang penting itu adalah di sini adalah manusianya. Manusianya itu yang penting untuk dikembangkan. Manusianya penting untuk dimajukan. Masih Afrika itu kaum. Kemudian konvensional, ini terkait dengan berbeda dengan kita. Nanti teorinya dia lebih detail lagi, lebih luas. Kemudian kita mempunyai model pembangunan dalam Islam, ada orientasinya, kemudian ada pajak, kemudian ada zakat, ada wakaf. Nanti kita masuk di sini masuk di filantropi. Alat ukur pembangunan itu seperti apa? Bisa sumber daya manusianya, bisa sumber daya alamnya, bisa kemudian manusianya yang dibangun terlebih dahulu. Tapi buku ini bagus sekali bukunya. Saya bersyukur mewajibkan Anda untuk beli buku ini. Semoga Anda rezekinya lebih banyak. Ini benar bukunya bagus. Karena
Alat ukurnya kalau saya baca di sini ini pendekatannya pakai aposit dia. Bagaimana kemudian jiwanya terjaga. Jadi mengukur kebahagiaan itu, mengukur apa ya? Mengukur kemiskinan itu tidak hanya lewat GDP atau lewat pendapatan per kapita, tapi juga mengukur tingkat kebahagiaannya. Asal happiness. Bayangkan kalau uang keadaannya tapi sosial stres gitu. Kayak negara-negara barat Jepang, Korea, itu ya, itu kan tinggi namanya, tinggi apa? Angka bunuh dirinya. Kenapa? Karena manusianya tidak dibangun. Jadi kemudian dia mengukur terkait dengan kebutuhan. Ada kebutuhan daruriyah primer, ada hadiah sekunder, ada tahsiliyah tersier. Itu ukuran Islam. Ini terakhir soal kemiskinan. Nah ini nanti ada teori di sini. Ada maqasid syariah, ada Ibnu Khaldun. Anda bisa baca sendiri di halaman 225 itu.